Afwan Ustaz, Ana mau curhat dikit terkait Ana ketika bangun pagi itu seringkali ngerasa galau. Kadang juga bingung apa sih yang Ana mau harus lakuin di pagi itu. Ya boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita taufik hari itu. Dan ini mengerikan sekali sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik, berarti Allah sedang tidak memberikan kita petunjuk pada hari itu. Padahal 24 jam dalam kehidupan kita butuh bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Butuh untuk selalu dituntun. Karena kan Allah yang paling tahu tentang masa depan kita, apa yang maslahat buat kita, apa yang mudarat. Dan itu kita dapatkan dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya sekarang gimana cara mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala itu? Jawabannya Al-Qur'an. Kan kita ingin nih dibimbing oleh Allah, ya kan? Bimbingan Allah itu hidayahnya, petunjuknya. Dan Allah sudah nyifatkan Al-Qur'an di beberapa tempat hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kemudian terkait dengan penyakit-penyakit hati, syifa'ul lima fis sudur. Al-Quran itu penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Penyakit-penyakit dalam hati ini yang bikin kita berat untuk melangkah berbuat. Yang bikin kita jadi mager itu, ini penyakit-penyakit hati nih. Ya kan? Kemudian Allah menyifatkan Al-Quran, wa rahmatul lil mu'minin. Rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pertanyaannya gimana cara ngedapetin itu semua? Petunjuk, penyembuh, kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Jawabannya kita perlu wujudkan tujuan Al-Qur'an itu diturunkan. Padahal Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia penuh dengan keberkahan. Nah, gimana cara ngedapetin keberkahannya? Liyadabbaru ayatihi. Wujudkan tujuan Al-Qur'an diturunkan. Apa? Liyadabbaru ayatihi, tadabburi ayat-ayatnya. Kemudian waliyatadzakkara ulul albab, ambil pelajaran dari situ, wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadabbur dan mengambil pelajaran ini mencakup 4 hal. 1, baca Al-Qur'an. Jadi harus dibaca. Kemudian yang kedua, pelajari makna dan tafsirannya. Butuh ilmu di sini, butuh bertanya kepada ahlinya. Kemudian yang ketiga, tadabburi, hayati. Apa sih keinginan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini yang saya baca ini? Contoh, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah sebutkan, ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati menjadi tenang. Apa sih yang Allah inginkan dari ayat ini yang harus saya wujudkan? Itu tadabbur, itu kita ulang-ulang, ya. Kita hayati maknanya. Oh, ternyata Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan fadilah zikrullah. Berarti yang Allah inginkan dari saya adalah saya banyak-banyak berzikir. Nah, baru masuk ke fase yang keempat ini, mengambil pelajaran dari situ. Oh, saya harus aplikasikan, saya harus amalkan. Berarti saya harus banyak berzikir setiap hari. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi petang, zikir setelah sholat. Termasuk dalam hal ini adalah bertasbih, bertahmid di dalam ruku dan sujud kita, serta berdoa dalam sujud kita. Ini kalau sudah bisa diwujudkan, maka semua fadilah terkait sifat-sifat yang Allah sebutkan tentang Al-Quran, ya hudal linnas, hudal lil muttaqin, syifa'ul lima fis sudur, kemudian warahmatul lil mu'minin, itu semuanya akan kita dapatkan. Gitu kira-kira, Fatur. Barakallahu fiik.